Debat perdana Capres yang digelar di Gedung KPU Menteng, Jakarta Pusat berlangsung seru. Di awal pemaparan visi misi, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan langsung tampil menyerang dan menegaskan akan tegakkan hukum dan mengembalikan marwah hukum. Sementara Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyampaikan dirinya bertekad berantas korupsi sampai ke akarnya. Kemudian Ganjar Pranowo selaku Capres dengan nomor urut 3, menyampaikan akan menciptakan pemerintah bersih dan menyikat korupsi dengan keseriusan. Yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini, ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Karena itu, kami mendedikasikan diri, hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah, kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Dan ketentuan itu berlaku kepada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri. Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, pelindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena itu dalam visi misi kita, hal-hal ini ditaruh di paling atas. Kita harus arif, kita harus dewasa, dan kita tidak boleh munafik. Pemimpin itu ingarso sung telodo, harus memberi contoh. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Saya dan Pak Mahfud mulai perjalanan pada saat pembukaan kampanye dari ujung timur Indonesia dan barat, dari Sabang sampai Merauke. Hanya ingin mendengarkan dan ingin melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh rakyat, sehingga ketika kontestasi 5 tahunan ini berlangsung, harapan itu ada dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin. Satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini sesuatu yang sungguh penting. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih, pemerintahannya bisa akomodatif, dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko mengeksekusi itu dengan baik. Kita akan lakukan itu. Kami mohon dukungan rakyat, perintahkan kami untuk mengerjakan itu. Terima kasih. Halo pemirsa, dalam perhelatan politik nasional bertajuk Debat Capres 2024, adu pendapat tak terelakkan saat sesi tanya jawab. Sejumlah gagasan disampaikan terkait tema hukum, HAM, pemerintahan, serta pemberantasan korupsi. Capres debat hukum dan HAM, siapa paling paham? Akan menjadi tema pembahasan one on one episode malam ini bersama saya, Fazilah Khairunisa. Dan untuk membahas hal ini sudah hadir di studio One on One Sindo News TV, Bapak Ahmad Taufan Damanik selaku panelis debat Capres 2024. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Sehat, Pak?
Alhamdulillah sehat. Kita bahas soal debat nih Pak. Kalau kita lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh panelis, tapi apa yang menjadi tolak ukur dan pertimbangan utama saat perumusan tema dan pertanyaan kepada para kandidat nih Pak? Ya, yang pertama tentu saja itu harus menjadi masalah yang mendasar ya di Indonesia. Karena yang ini akan berdebat ini kan calon presiden yang akan memimpin negara kita 5 tahun ke depan. Yang kedua juga kita sepakati waktu itu harus kontekstual. Jadi masalah-masalah yang memang di masyarakat kita, katakanlah 1 tahun terakhir misalnya, itu memang menjadi satu diskurs publik ya, wacana publik yang dibahas oleh banyak pihak, baik di level atas maupun sampai pada tingkat masyarakat. Itu paling tidak ya indikator yang kita gunakan untuk menyusun daftar pertanyaan. Sebenarnya 6 subtema. Jadi selain hukum, pemerintahan, kemudian hak asasi manusia, ada juga pelayanan publik, bahkan juga ada terkait kerukunan warga. Gitu. Jadi ada 6 subtema, kita 11 orang, masing-masing menyiapkan apa yang dia mau. Saya memang lebih fokus ke soal isu hak asasi manusia, walaupun saya ada juga soal kerukunan warga, yang saya masukkan juga terlibat dalam soal pemberantasan korupsi juga begitu. Setelah itu baru kita pleno, yang itu memakan waktu sampai jam 10 malam dan dilanjut lagi besok pagi. Ya. Jadi serius dan itu tanpa intervensi siapapun. Berarti konfidensial gitu ya Pak ya? Iya, hanya 11 orang panelis itu dikasih ruangan di satu tempat tertentu. Kita tidak ada komunikasi dengan pihak manapun setelah dimulai ya. Kalau sebelumnya mungkin ya tentu saja ada orang yang berkomunikasi, ngasih masukan sama kita, itu ada. Tapi setelah itu kita bekerja sendiri 11 orang. Sampai selesai kemudian kita serahkan itu secara simbolik ya kepada KPU, tapi dia tidak boleh baca gitu. Jadi KPU sama sekali tidak tahu apa pertanyaannya. Jadi hanya menerima dalam amplop yang sudah disegel, kemudian kita serahkan lagi, kita ulang lagi penyerahannya secara resmi ketika acara debat. Ya. Jadi komisioner KPU yang 7 orang itu sama sekali nggak membaca itu. Ya moderator tentu saja, karena ada beberapa teknis yang dia harus uji cobakan apakah pertanyaan yang kita siapkan itu durasinya 20 detik, karena mereka hanya dikasih waktu 20 detik untuk satu pertanyaan. Jadi kalau dia misalnya lebih dari 20 detik, ya mau nggak mau kita harus perbaiki lagi, ada kata-kata yang dihilangkan sehingga tetap dia di bawah 20 detik. Tapi kalau misalnya kita lihat ini kan jadi tema debat pertama gitu ya Pak, soal hukum dan HAM ini. Kenapa menurut Anda kenapa hal ini begitu penting? Isu hukum dan HAM ini lebih penting atau di debat pertama ini? Sebetulnya dia tidak hanya hukum dan HAM ya, dia akan terkait dengan bagaimana nanti pemimpin negara kita itu menjaga konstitusi. Makanya sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan juga yang terkait dengan konstitusi, misalnya soal peradilan, soal pemberantasan korupsi. Ini memang masalah-masalah pokok yang akan sangat berpengaruh nanti. Kalau negara kita bisa berjalan dengan baik dalam subtema-subtema tadi itu, maka mungkin persoalan infrastruktur, ekonomi, lingkungan hidup dan lain-lain itu juga bisa berjalan dengan baik. Itu sebabnya ya yang saya tahu. Walaupun yang paling tahu sebetulnya itu antara KPU dengan 3 paslon. Mereka yang berembuk itu membuat desainnya, kemudian diserahkan ke kami ya. Tapi saya mendengarkan langsung dari Ketua KPU penjelasan mengapa tema hukum, pemberantasan korupsi, hak asasi manusia, dan kerukunan warga dan pelayanan publik itu dijadikan sebagai tema debat yang pertama. Lalu kita lihat salah satu misi yang diusung Capres nomor urut 1, Mas Anies Baswedan, yaitu menegakkan hukum dan HAM. Nah ini pandangan Bapak sejauh mana Mas Anies ini bisa mewujudkan misinya itu? Saya kira menarik ya dari Mas Anies ya, karena Mas Anies juga sebenarnya dalam beberapa kesempatan itu mengaitkannya dengan soal prinsip keadilan ya. Jadi pentingnya keadilan ditegakkan, sehingga kemudian kalau kita bicara soal hukum, soal politik, soal hak asasi manusia, itu ide dasarnya adalah soal keadilan. Itu saya kira sangat baik ya, karena memang ada beberapa isu-isu yang kemudian kita angkat. Sebagai contoh soal Papua. Ya. Soal Papua, kekerasan terjadi di sana, trennya meningkat. Pendekatan yang dilakukan selama ini pendekatan keamanan dan sudah puluhan tahun itu tidak terbukti menyelesaikan masalah. Dalam pemerintahan Pak Jokowi, saya kebetulan Ketua Komnas HAM selama 5 tahun, itu kita lakukan. Komnas mengambil posisi di depan waktu itu atas persetujuan dari pemerintah sebetulnya. Bahkan pada pertemuan terakhir sebelum kami berangkat untuk negosiasi damai dengan
teman-teman dari Papua, termasuk kelompok bersenjata, itu rapatnya di rumah dinas Wakil Presiden. Pak Menko Polhukam rutin sekali, Pak Mahfud itu. Juga Mabes Polri, Panglima TNI, Ibu Retno sebagai Menlu, dan yang lain-lain. Jadi ini adalah ide-ide yang menurut kami sangat penting untuk diselesaikan di negeri kita. Dan memang ya persoalan hukum, keadilan, ya lagi-lagi keadilan itu sangat bagus. Dan juga dialog, itu tawaran dialognya. Jadi bukan pendekatan yang sudah lama dan terbukti tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan banyak korban. Tidak saja masyarakat sipil, bahkan aparat TNI Polri kita juga menjadi korban gitu. Jadi harus ada satu pendekatan baru, dan ini sebetulnya sudah dirintis oleh pemerintahan Pak Jokowi, sehingga kelanjutannya seperti apa gitu. Walaupun kesannya tempo hari seolah-olah itu adalah kebijakan Komnas HAM, karena Komnas HAM yang bernegosiasi. Tapi dalam setiap tahap-tahap itu, bahkan di tahap terakhir itu pihak pemerintah sebelumnya ada di samping kami untuk bersama-sama mendialogkannya dengan katakanlah tidak hanya kelompok bersenjata ya, tapi terutama pada mereka juga ada kelompok agama, ada Majelis Rakyat Papua, dan juga sebelum itu kami berdialog dengan puluhan kelompok-kelompok masyarakat di sana. Itu satu contoh ya bagaimana soal isu keadilan itu menjadi sensitif. Kemudian isu pendekatan-pendekatan yang selama ini sudah tidak terbukti ampuh itu harusnya diganti dengan pendekatan begitu ya. Dialog. Jadi kemarin itu menarik menurut saya karena sudah mulai muncul isu keadilan, isu dialog. Dan ada dua capres yang membawa itu ya, gitu ya. Nomor urut 1 dan juga nomor urut 3 sama-sama sepakat untuk bahwa masalah di Papua salah satunya adalah dengan berdialog. Saya kira mereka punya pandangan yang sama, hanya mungkin ketika mengungkapkan dia punya angle yang berbeda. Satu dengan dialog, satu dengan mengambil angle-nya keadilan. Tapi sebenarnya mereka sama-sama punya perspektif yang menurut saya itu jauh lebih maju di dalam menyelesaikan masalah Papua. Baik. Kalau kita lihat tadi dari capres nomor urut 1 gitu ya, kalau kita lihat sementara dalam misinya ini Prabowo selaku capres nomor urut 2 ini juga menyatakan ingin memastikan pemenuhan terhadap HAM sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan terhadap hak setiap individu. Tanggapan Bapak sejauh mana kesungguhan Prabowo terkait hal ini? Ya, saya memang itu karena waktunya cuma terbatas ya, kita tidak bisa mendengarkan lebih detail ya. Tapi setidak-tidaknya komitmen itu sangat kita apresiasi. Kita sangat menghargai Pak Prabowo berani mengatakan kepada publik bahwa kalau dia terpilih dia akan serius untuk melakukan penegakan HAM. Tinggal nanti memang harus dijabarkan lebih detail. Misalnya soal tidak hanya hak sipil politik, isu pelanggaran HAM berat, tapi kan juga ada soal ekosok ya. Bagaimana soal pendidikan, kesehatan. Ada juga kasus-kasus yang sebetulnya kami waktu itu angkat tapi tidak tercabut di dalam undian itu ya. Kami mengambil contoh kasus Rempang. Jadi kita satu sisi melakukan pembangunan yang luar biasa selama berapa dekade waktu terakhir ini. Tapi itu dalam catatan kami di Komnas HAM, saya 5 tahun jadi ketua Komnas HAM, itu banyak sekali pengaduan-pengaduan keluhan masyarakat karena hak-hak mereka, terutama atas sumber daya alam, tanah dan lain-lain itu kemudian diambil secara paksa ya, tanpa satu proses pendekatan yang katakanlah dialogis. Dalam bahasa asasi manusia itu disebut sebagai prinsip voluntary consent. Jadi orang mungkin saja ya propertinya diambil untuk kepentingan pembangunan nasional, tetapi harus ada kesepakatan sukarela dari dia, persetujuan sukarela. Nah itu kasusnya banyak sekali, tapi kemarin tidak terangkat. Kita berharap ya yang disebut Pak Prabowo dengan akan menegakkan hak asasi manusia itu, kalau beliau terpilih, artinya pembangunannya betul-betul harus mempertimbangkan hak-hak warga, termasuk hak masyarakat adat. Ya. Oke, jadi sebenarnya tiga-tiganya sudah punya di dalam visi misinya sudah ada soal hukum dan HAM ini gitu ya. Kemudian kalau Pak Ganjar sendiri sebagai capres nomor urut 3 ini juga memiliki misi soal HAM, itu supremasi hukum progresif dan menjamin HAM. Nah, pandangan Bapak sejauh mana kira-kira kalau misi ini akan terlaksana? Saya kira kemarin ada kalimat penutup dari Pak Ganjar yang saya terkesan sekali ya, ketika closing statement. Ketika beliau mengatakan, saya akan berdiri bersama korban. Banyak orang tidak terlalu menangkap pesan itu. Pesan itu sebetulnya punya makna yang sangat penting. Jadi kalau seorang pemimpin mengatakan dia akan bersama korban, itu pasti akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengekspresikan atau yang akan mengaplikasikan kepentingan dari korban. Cara melihat masalah itu bukan melihat dari pelaku atau dari pihak ketiga yang lain, tapi melihatnya dari konteks korban.
Katakanlah ada kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu misalnya HAM berat. Kalau dilihat dalam konteks negara bisa berbeda, tapi kalau dilihat dari sisi bagaimana korban, keluarga korban, saya kira itu satu pendekatan yang akan sangat progresif. Jadi saya sangat mengapresiasi justru ketika Mas Ganjar mengucapkan itu di bagian terakhir closing statement. Oke, lalu menurut Bapak dari ketiganya, kalau kita lihat debat kemarin gitu ya, mana yang paling mendekati solusinya untuk urgensi di masalah hukum dan HAM di Indonesia saat ini? Saya kira nomor 1 dan nomor 3 tentu saja ya. Nomor 2 ada kendala psikologis. Saya menangkap itu ketika pertanyaan dari paslon nomor 3 ya soal bagaimana menyelesaikan HAM berat. Apakah setuju misalnya dengan melakukan peradilan HAM? Itu sayangnya ditangkap dengan sedikit sensitif ya. Seolah-olah itu serangan secara tendensius. Makanya jawabannya jadi begitu. Padahal kan sebetulnya dibuka dengan pernyataan bahwa ada 13 kasus yang sudah dikerjakan oleh Komnas HAM dan sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Jangan lupa, pemerintahan Pak Jokowi dalam periode kedua ini itu sudah mengeluarkan peraturan presiden untuk penyelesaian non-yudisial. Saya tahu persis itu karena kebetulan saya salah satu drafternya. Saya sebagai Ketua Komnas HAM terlibat dengan Mensesnek, Kemenko Polhukam, Menkumham, KSP juga waktu itu, dan ada satu mantan Ketua Komnas HAM menyusun draft yang sekarang sudah dijalankan dalam bentuk PP HAM yang justru sebenarnya dikomandani oleh Pak Mahfud. Jadi kalau ada pertanyaan seolah-olah Pak Mahfud nggak bekerja, PP HAM non yudisial itu Pak Mahfud yang menggawangi dan melibatkan banyak pihak. Nah, pertanyaan dari Pak Ganjar sebetulnya kan, nah ini sudah ada kebijakan, lantas apa selanjutnya? Ya tentu saja tidak lain adalah penyelesaian secara yudisial. Karena tempo hari ketika kita menyusun non yudisial itu dengan satu kesadaran ini entry point untuk penyelesaian yang lebih menyeluruh, lebih komprehensif. Jadi dia bukan penyelesaian yang sepenggal-sepenggal sebagaimana juga dikritik oleh banyak pakar, di banyak aktivis ya, seolah-olah pemerintahan ini menutup pintu untuk yudisial. Tidak, saya sebagai drafter saya tahu persis bahwa ini adalah entry point. Jadi presiden yang akan datang mestinya melanjutkan ini dalam bentuk penegakan hukum dengan mengadakan peradilan HAM ad hoc gitu. Oke, baik, ini sepertinya akan semakin seru pembahasan soal hukum dan HAM ini ya. Oke, perbincangan masih akan kita lanjutkan, one on one akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Debat perdana calon presiden Selasa malam di gedung KPU Jakarta Pusat berlangsung seru. Bahkan di antara beberapa kandidat saling serang dengan berbagai isu, salah satunya soal pelanggaran HAM. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sempat menanyakan 12 kasus pelanggaran HAM berat kepada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Capres yang dikenal dengan sebutan gemoy itu membalas Ganjar dengan mengatakan masalah HAM jangan selalu dipolitisasi. Izinkan saya harus membaca data untuk mengingatkan. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Persilakan. Waktunya dari sekarang. Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan?
Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Masih ada waktu, Bapak? Kedua, Pak. Akan menambahkan? Cukup. Cukup, baik. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit, dimulai dari sekarang. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya satu. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Cukup. Cukup. Baik, kita berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dari sekarang. Loh, kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Tidak ada masalah. Ya. Baik. Sudah, Pak? Masih ada waktunya, Pak? Sudah cukup, Ya. Pak Prabowo? Namanya usaha. Terima kasih. Sudah cukup? Baik. Oke. Ya pemirsa, masih bersama Pak Ahmad Taufan Damanik selaku panelis debat Capres 2024. Nah ini Pak, kalau kita lihat dalam debat gitu ya, tadi cuplikan tadi juga ini Ganjar sempat bertanya kepada Pak Prabowo apakah dia akan membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pandangan Bapak terkait kedua Capres ini saling tanya, saling jawab ini seperti apa? Ya, saya tadi sudah menjelaskan ya bahwa sebetulnya pemerintahan Jokowi yang sekarang itu sudah menyiapkan satu penyelesaian non yudisial namanya, yang kemudian ada timnya namanya PPHAM. Itu yang menggawangi, yang paling bertanggung jawab itu Pak Mahfud. Jadi Pak Mahfud sebetulnya sudah mengerjakan itu atas perintah Presiden dan tentu saja masukan dari berbagai pihak termasuk kami sebagai Komnas HAM. Saya waktu itu saya katakan ikut menyusun draftnya ya. Walaupun tidak masuk kemudian dalam tim PPHAM, ada beberapa teman-teman seperti Bung BK, misalnya Bung Anam dan lain-lain masuk di situ, termasuk mantan Ketua Komnas HAM yang lama, Pak Ifdal Kasim. Nah, jadi
sekarang pertanyaan orang memang kalau non judicial ya sudah dikerjakan, lantas apa selanjutnya? Saya termasuk yang berbicara, misalnya ya salah satu saya ajak bicara itu Wali Nanggro, ya salah satu pimpinan tertinggi dari Gerakan Aceh Merdeka, juga beberapa tokoh-tokoh masyarakat di Aceh. Mereka katakan apa? Kami sangat berterima kasih pemerintahan Jokowi sudah melakukan satu kebijakan PPHAM non judicial, tapi kami sebetulnya tetap menginginkan akan adanya satu peradilan HAM, jadi pendekatan yudisial. Juga dengan korban-korban yang lain, termasuk di Papua korban 65, 66, Dukun Santet di Jawa Timur, ada lagi penembakan misterius peristiwa 82, 83, Talang Sari dan lain, semua menginginkan itu. Bahkan yang sudah dilakukan peradilan HAM seperti Paniai, mereka merasakan bahwa peradilan ini kurang fair, karena itu mereka menginginkan satu peradilan untuk Paniai dengan pelaku-pelaku atau terduga pelaku yang lain. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi satu kebijakan nasional yang harus dikerjakan. Apalagi untuk kasus penghilangan paksa, itu keputusan DPR pada tahun 2009. Jadi tidak usah menunggu perintah, tapi memang sudah menjadi katakanlah kebijakan negara, baik dari eksekutif maupun legislatif yang harus ditindaklanjuti. Memang banyak masalahnya, kami tahu. Apa aja itu, Pak? Ya tentu saja ada pihak-pihak yang berusaha terus ya untuk katakanlah berupaya untuk magari supaya isu-isu ini atau kasus-kasus ini tidak sampai ke pengadilan. Itu yang disebut sebagai impunitas. Tapi seorang presiden yang punya visi yang besar tentang negara ini, bagaimana menyelesaikan masalah hak asasi manusia, keadilan, saya kira memang pantas untuk ditanyakan bagaimana ke depan. Apalagi kebijakan non-judicialnya sudah dilakukan dan saya kira cukup diterima oleh banyak pihak. Bahkan misalnya gini, ada korban-korban yang dulu tidak bisa pulang ya, gara-gara peristiwa 65, 66 di luar negeri. Itu mereka mengapresiasi. Dan waktu di Aceh, launchingnya itu mereka beberapa orang didatangkan, dan sampai hari ini saya tahu, saya dengar bahwa mereka juga sangat berterima kasih. Masalahnya memang tindak lanjut dari non-judicial itu, yaitu pendekatan judicial berupa peradilan, atau seperti yang disampaikan oleh Mas Ganjar misalnya, untuk dihidupkannya kembali Undang-Undang KKR. Teman-teman di Aceh, tadi saya katakan, Wali Nanggro dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh lainnya, bersetuju juga kalau kemudian Undang-Undang KKR itu dihidupkan, dan itu menjadi salah satu solusi judicial yang tidak katakanlah hitam putih ya, ada orang yang akan dipenjarakan gitu, tidak. Tapi pendekatan hukum yang lebih moderat, di mana semua pihak kemudian mengakui adanya peristiwa itu, ya sejarah peristiwanya dibuka, kebenarannya, fakta-fakta kebenarannya. Setelah itu kemudian terjadi apa yang disebut sebagai upaya rekonsiliasi. Itu di Aceh juga sama. Bahkan sudah ada satu lembaga KKR, sayangnya KKR di Aceh itu masih pada tahap peraturan daerah atau kanun. Di Papua draft KKR juga sudah lama disiapkan, tapi sampai sekarang belum disahkan. Belum disahkan. Dulu saya sarankan supaya draft itu jangan seperti Aceh, tetapi harus di dalam undang-undang, saya bilang. Karena kalau dia dalam peraturan daerah atau kanun, kalau untuk istilah Aceh itu, dia tidak terlalu kuat. Yang kedua juga dari segi penganggaran gitu. Jadi isu ini adalah isu yang sangat penting supaya kita ini bisa meninggalkan masa lalu kita yang buruk itu dan memandang masa depan kita yang betul-betul lebih baik ke depan, lebih gemilang, sehingga nggak ada lagi pertentangan-pertentangan di antara kita, apalagi kemudian menjadikan isu-isu seperti ini seperti isu politis gitu ya. Saya setuju itu. Baik, lalu tadi Bapak menyampaikan bahwa ada masalah tadi impunitas tadi begitu ya, dan salah satu solusinya adalah undang-undang KKR tadi. Betul. Gitu ya. Selain peradilan HAM. Selain peradilan HAM. Dan itu sudah ada undang-undang yang undang-undang 20, undang-undang 26 tahun 2000 ya. Ya, itu sudah berjalan tapi dinilai masih dirasa kurang begitu kan, masih kurang. Apa yang tindak tegas apa? Singkat saja Pak, tindak tegas apa yang harus dilakukan presiden terpilih nanti untuk menuntaskan selama ini belasan dokumen penyelidikan yang sudah dihasilkan Komnas HAM itu kan mentoknya kan di Jaksa Agung ya. Jaksa Agung itu siapa? Jaksa Agung itu adalah bawahan dari presiden. Tempo hari Paniai bisa dibawa ke pengadilan oleh Kejaksaan Agung itu karena memang ada arahan dari Presiden Jokowi melalui Pak Menko Polhukam supaya kemudian itu dibawakan ke pengadilan. Walaupun kemudian hasilnya belum memuaskan karena menghadirkan seorang terdakwa yang sesungguhnya itu tidak pantas untuk didakwa sebagai pelaku utama di dalam peristiwa pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua itu.
Oke, berarti intinya harus ada ketegasan gitu ya bagi nanti presiden terpilih. Kalau kita balik lagi tadi Pak mengenai debat tadi gitu ya soal cara menanya Pak Ganjar dan juga cara menjawab Pak Prabowo gitu ya. Kalau tadi Pak Prabowo bahwa menyatakan saat Pak Ganjar bertanya bahwa itu sebenarnya pertanyaan yang tendensius begitu ketika soal bahas 13 aktivis yang hilang 98. Tanggapan Bapak gimana soal kata tendensius yang dibalikin oleh Pak Prabowo ke Pak Ganjar? Iya, saya kira jangan dibawa personal begitu. Jangan baper ya, gitu ya. Jangan baper. Karena siapapun yang akan jadi presiden, pasti dia harus bertanggung jawab terhadap masalah itu. Apalagi tadi saya katakan, Presiden Jokowi di periode kedua ini sudah mengeluarkan satu kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM berat itu dari pendekatan non-yudisial. Dalam keputusan itu, saya masih ingat betul ya, karena saya ikut dalam menyusunnya. Itu disepakati bahwa pendekatan non-yudisial ini tidak berarti mengabaikan pendekatan yudisial. Bahkan dianggap sebagai entry point untuk masuk nanti ke dalam pendekatan yudisial. Jadi kan dia satu keberlanjutan gitu, bukan suatu yang terputus pilihan A atau B gitu. Nah sekarang non-yudisialnya sudah dijalankan, bahwa ada kritik dan macam-macam, ya semua program pasti adalah ya kelemahannya. Tapi anyway kita terima itu, dan para korban rata-rata juga mengapresiasi. Termasuk yang saya katakan tadi, korban yang ada di luar negeri aja sangat mengapresiasi. Nah sekarang pertanyaannya kan presiden berikutnya bisa nggak melanjutkan ini di dalam bentuk yang yudisial. Pilihannya bisa menggunakan Undang-Undang 26 tahun 2000, peradilan HAM ad hoc. Khusus untuk kasus penghilangan paksa, bahkan sudah ada keputusan DPR dengan 4 keputusan tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Ganjar tadi. Nah untuk yang lainnya, kan juga bisa diselesaikan dengan pendekatan KKR. Undang-undang KKR yang dulu sudah dibatalkan oleh MK, itu bisa hidupkan kembali. Dan agenda menghidupkan kembali itu sebenarnya juga sudah ada dalam pemerintahan Presiden Jokowi kali ini. Tapi waktu itu dengan berbagai pertimbangan, oke dah kita mulai dulu yang non-yudisialnya. Nanti yang berikutnya lah menyelesaikannya untuk pendekatan yudisial. Jadi sebetulnya itu semua sudah ada dalam agenda pemerintahan yang sekarang, kebijakan pemerintah nasional kita. Tinggal melanjutkannya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Usai jeda jangan kemana-mana, pemirsa tetaplah di One on One. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin, bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat, ada 2 yang penting sekali. 1, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik, sehingga pada saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Dan ini ekuivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27.000. Terbayangkan oleh kita, edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Koruptor dijeratkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. 1. Yang kedua, yang tidak kalah penting, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbalan, reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan, sehingga
Ketika melaporkan, kita akan punya partisipasi masyarakat, dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Dengan begitu maka bukan hanya aparat penegak hukum, tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Korupsi harus gerakan anti korupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting, adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi. Terima kasih. Terus terang saja, saya dalam hal ini setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar masalah korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat juga kepolisian, kita harus perkuat juga kejaksaan, kita harus perkuat ombudsman, semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat korupsi harus diberantas sampai seakar-akarnya. Terima kasih Anda masih menyaksikan One on One bersama saya Fazilah Khairunisa dan juga masih bersama kami Bapak Ahmad Taufan Damanik, panelis debat Capres 2024. Bapak, ini sebenarnya bagaimana mewujudkan demokrasi yang sehat, ini juga jadi catatan ya sebagai isu HAM yang belum dibahas. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, kemarin itu sebetulnya ada satu muncul mengenai demokratisasi partai, karena menurut kami itu satu syarat penting dalam membangun demokrasi ya. Apa yang terjadi sekarang misalnya itu kan juga di salah satu akar masalahnya karena partai kita masih punya banyak persoalan lah. Belum demokratis, rekrutmennya belum terlalu berperan dalam mengagregasi kepentingan masyarakat. Tiba-tiba lahir undang-undang yang sebetulnya masyarakatnya berbeda aspirasinya sehingga demonstrasi di mana-mana, termasuk ketika Omnibus Law ya. Itu undang-undang Cipta Kerja itu banyak persoalan kan. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya, tapi waktu itu sudah disusun sebagai pertanyaan, tapi tidak diangkat dalam undian, itu soal bagaimana pemerintahan ke depan di dalam menjalankan pembangunannya itu harus mempertimbangkan hak-hak warga, terutama juga masyarakat adat. Makanya waktu itu saya, teman-teman juga menyiapkan satu pertanyaan mengenai dengan mengambil contoh kasus Rempang. Pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, apalagi program strategis nasional, tentu kita tidak ada yang menolak. Semua itu demi kebaikan bangsa kita. Tetapi ketika itu dijalankan, kemudian menimbulkan dampak-dampak di mana masyarakat kehilangan tanahnya, kehilangan sumber daya alamnya, tergusur dan macam-macam, itu di Komnas HAM yang saya pimpin dulu, itu menjadi catatan yang sangat serius. Selain soal kekerasan. Ya. Jadi kita berharap ke depan dalam kaitan dengan hak asasi manusia, pemerintahan atau presiden terpilih itu betul-betul menjaga koridor hak ekonomi, sosial, budaya dari masyarakat kita. Yang kedua soal kekerasan, terutama kepada kelompok perempuan misalnya, itu kita juga kemarin angkat, tetapi tidak terambil ya. Yang terambil justru soal kerukunan warga, yang itu juga bagian dari isu asasi, yaitu ada kekerasan di antara satu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lain. Apa peran negara? Dalam banyak kasus kami melihat negara tidak hadir, sehingga kemudian ada kelompok masyarakat, terutama yang minoritas itu mengalami persekusi, kekerasan dari kelompok yang katakanlah lebih kuat ya. Gitu. Ada persoalan-persoalan yang juga serius terkait dengan kebebasan berekspresi. Harus dicatat, indeks demokrasi kita menurun. Kemudian kebebasan berekspresi di publik, ruang publik itu juga mengalami banyak masalah. Karena itu kita tanyakan waktu itu sebetulnya dalam komitmen para capres ini, bagaimana dia komitmen untuk tidak saja menjaga koridor demokrasi, tapi memperkuat demokrasi kita dengan tetap menjaga ruang-ruang publik kita sehingga setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk mengekspresikannya, untuk menyampaikan pendapatnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah kaitan dengan kekerasan dari aparatur. Aparatur negara, terutama dari kepolisian. Yang selalu digunakan istilahnya police brutality. Ya. 5 tahun dulu saya bekerja sama dengan pihak kepolisian. Banyak hal yang sudah kita hasilkan, termasuk memberikan koridor-koridor. Ya. Ada buku saku bagi polisi ketika bertugas dan macam-macam. Tapi selalu saja, terutama ketika ada kasus yang berkait antara konflik masyarakat dengan pemilik modal
ya investor misalnya tambang atau perkebunan dan lain-lain itu. Karena sesuatu dan lain hal, kemudian polisinya tidak bertindak sebagai satu penegak hukum yang berada di tengah-tengah dan menjaga hak-hak warga ini, tapi justru dia lebih cenderung berpihak kepada pengusaha yang akhirnya melakukan tindakan kekerasan. Ini sudah menjadi concern yang lama dan belum ada solusinya. Iya, saya berhadapan dengan 3 Kapolri, Pak Jenderal Tito, Pak Jenderal Idam Aziz, dan Pak Listio, ya, tiga-tiga sudah berusaha untuk itu. Jadi saya kira ini juga harus menjadi perhatian karena kepolisian ini juga sebenarnya di bawah kendali dari seorang presiden nantinya. Oke, berarti ini jadi PR juga untuk presiden yang berikutnya, begitu. Dan itu tidak hanya Indonesia, ya, di negara-negara yang sudah maju saja, misalnya seperti Perancis. Kan barusan ini juga terjadi kekerasan dari aparat polisi kepada demonstran, juga di Hong Kong, di Buhari, dan di berbagai tempat. Jadi isu police brutality itu isu yang terjadi di berbagai negara, termasuk di negara kita. Nah, dalam rangka membangun suasana demokrasi yang lebih bermakna, itu tentu saja prinsip-prinsip kebebasan dari setiap warga negara itu perlu dipastikan oleh seorang presiden melalui seluruh instrumen-instrumen kekuasaan yang dia miliki. Oke, dan tidak berat ya ternyata jadi presiden gitu ya, banyak sekali PR-nya. Baik, dan tidak kalah penting ini Pak, kita lihat perhatian kepada kelompok rentan dalam kebijakan pembangunan ini juga belum jadi perhatian gitu ya, seperti penyandang disabilitas dan lansia gitu. Termasuk juga perempuan, kami sebutkan dalam pertanyaan kami itu, saya kira kemarin sempat ditanyakan ya. Apa yang akan ditanyakan yang dirumuskan soal Papua ini? Kita menginginkan, kita kaitkan dengan public policy terutama. Bagaimana Anda sebagai calon, kalau terpilih jadi presiden, ya, menjaga public policy, kebijakan publik, pelayanan publik di Indonesia itu memperhatikan secara khusus. Jadi bukan bersifat generik, tetapi secara khusus pada kelompok yang tadi kita anggap rentan atau minoritas itu. Perempuan misalnya. Oh kan jumlahnya besar. Iya, tapi dalam struktur sosial kita, meskipun jumlah mereka lebih besar dari laki-laki, tapi mereka selalu dikalahkan. Anak-anak juga sama gitu. Kemudian kelompok disabilitas sudah jumlahnya sedikit, memang dalam struktur sosial kita juga selalu tidak didengarkan pendapatnya. Dan ada jawaban yang menarik ya ketika Mas Ganjar menyebut bahwa pengalaman dia di Jawa Tengah dengan musrenbang yang sudah dilakukan selama ini. Dalam musrenbang itu dia mengundang kelompok anak-anak, bahkan kelompok perempuan disabilitas hadir dalam musrenbang untuk ikut di dalam penyusunan program di pemerintahan Jawa Tengah. Saya kira ini contoh yang bagus ya, bisa melibatkan mereka gitu ya. Menjadi template lah, contoh ya yang bagus, siapapun nanti jadi presiden bisa menggunakan prinsip-prinsip mengakomodasi semua pihak, terutama memberikan perhatian secara khusus kepada kelompok rentan atau kelompok yang lebih lemah gitu. Oke. Tapi selain tadi soal wanita, anak, lansia, jadi ada hak lingkungan ini juga yang belum dibahas oleh para capres gitu ya, hak rakyat dalam mendapatkan lingkungan yang baik, sehat, nyaman. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, itu di dalam perspektif asasi manusia di seluruh dunia sekarang ya. Dalam dunia akademik bidang hak asasi manusia, bahkan lingkungan sudah dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jadi lingkungan dan hak asasi manusia itu sekarang sudah satu isu bersama ya, dia yang menjadi perhatian seluruh dunia. Jangan lupa ya, banyak sekarang problem yang kita alami di luar negeri, terutama di negara-negara yang mereka sangat ketat dengan prinsip-prinsip lingkungan hak asasi manusia. Itu ekspor kita mereka tangguhkan karena kita dianggap belum ya memenuhi standar-standar hak asasi manusia maupun lingkungan hidup. Jadi kalau kita ini mau tampil sebagai salah satu pemain global ya, bidang ekonomi kah dan macam-macam, maka Indonesia memang harus sangat serius ya membangun prinsip-prinsip hak asasi manusia, mengimplementasikannya dalam tata pemerintahan kita, termasuk juga soal hak asasi manusia, soal clean governance ya. Jadi isu anti korupsi misalnya, itu serius. Kalau kita tidak indeks persepsi korupsi kita menurun terus, itu juga akan menghambat sebetulnya nanti negosiasi-negosiasi perdagangan kita di pasar internasional maupun di pasar regional. Oke, tadi kita bahas lagi soal tadi police brutality itu ya Pak ya, itu menarik juga sebenarnya, itu jadi isu global gitu ya kalau kita lihat di negara-negara lain, tidak hanya di Indonesia gitu yang terjadi. Tapi kalau misalnya tadi kita lihat selain police brutality tadi,
kelebihan kapasitas lapas ini juga menjadi persoalan di Indonesia dan sempat juga disinggung kalau tidak salah, mohon koreksi Pak kalau saya sempat dibahas oleh Capres nomor urut 3 gitu ya, soal yang Nusa Kambangan, tapi itu soal korupsi gitu ya. Menurut Bapak seperti apa soal over capacity di lapas ini? Iya, itu sebetulnya satu fenomena di atas. Yang lebih penting di bawah itu semua, karena ini sebenarnya sudah menjadi perhatian Menkumham juga, karena kami punya kerjasama dulu, saya sebagai Ketua Komnas HAM, ada MOU dengan Menkumham, dengan Mabes Polri juga, yang itu terkait nanti dengan sistem pemidanaan di Indonesia. Bayangkan sekarang, kalau kita periksa itu bukan hanya overcrowded, tapi lapas-lapas kita itu isinya lebih dari 70% adalah orang pengguna narkoba. Jadi orang katakanlah ketangkep ya, isap ganja, masuk penjara. Gitu, bukan masuk rehabilitasi. Selain itu ada banyak pemidanaan yang itu sebenarnya hanya kasus-kasus kecil saja yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan pendekatan non judicial ya. Apakah melalui restoratif justice kah atau melalui pendekatan-pendekatan sosial yang lain, sehingga tidak seluruhnya itu diadili kemudian dipidanakan dibawa ke lapas. Yang akibatnya apa? Overcrowded. Ada yang sampai 400% dari kapasitas saya pernah meriksa beberapa ya. Salah satunya yang kebetulan pernah sedang mengalami kebakaran tempo hari yang Tangerang, lapas Tangerang. Wah, itu luar biasa. Karena overcrowded itu menimbulkan problem apa lagi? Korupsi. Jadi ada jual beli kamar, jual beli macam-macam itu. Salah satu penyebab kebakaran tempo hari kan karena begitu banyak stop kontak yang mereka bikin secara liar, sehingga kemudian aliran listriknya itu bermasalah dan membuat ruangannya terbakar gitu. Itu di daerah-daerah lain misalnya bahkan si api-api bahkan lebih dari 400% dari kapasitas yang tersedia. Jadi sudahlah ini tidak menyelesaikan masalah pidana kita atau hukum kita di Indonesia. Yang lebih jauh justru ini menjadi sumber masalah baru. Karena tadi saya katakan ada pelanggaran asasi di situ, ada korupsi juga, ada kejahatan-kejahatan lain. Bahkan dalam berbagai kesempatan dia menjadi semacam sekolah bagi pelaku-pelaku kriminal kecil ya, petty crime gitu. Kemudian di situ mendapat pelajaran dari yang lebih berpengalaman, lebih besar. Jadi ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi dia harus selesaikan secara sistematik ya, sistemik ya, dengan merujuk kepada sistem kriminal atau pemidanaan kita yang ada di Indonesia. Nah, memang lagi dibahas juga ya sama Menkumham ya, soal adanya tentang hukuman sosial, hukuman sosial gitu ya Pak ya, benar ya. Ya, tapi dia ada kaitan kan dengan Kementerian, misalnya juga dengan kepolisian. Jangan semua hal orang ada kasus kecil aja diadukan langsung kemudian ditangkap, diproses, pidana 4 bulan misalnya, 6 bulan. Padahal sebetulnya bisa diselesaikan secara sosial kasus-kasus itu. Orang hanya mencuri telur 10 biji kemudian masuk penjara, di penjara 6 bulan. Berapa uang negara yang dikeluarkan, dan itu semua pajak masyarakat. Padahal sebetulnya ada jalan lain. Di luar negeri ya mereka sudah lebih selektif dalam memidanakan setiap kejahatan-kejahatan. Kejahatan yang ringan atau petty crime itu dia cukup diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan sosial saja. Nah, kaitan dengan narkoba itu juga begitu. Kebanyakan yang masuk di dalam lapas-lapas itu adalah pengguna, bukan kurir atau bandar narkoba. Pengguna, dan pengguna yang sebetulnya harusnya dia dirawat oleh masyarakat maupun negara di dalam panti atau pusat-pusat rehabilitasi, bukan dipidanakan. Oke, masih dirumuskan, kita lihat nanti implementasinya seperti apa gitu ya Pak. Oke, terakhir ini yang lagi ramai juga di media sosial gitu ya Pak ya, soal pengungsi Rohingya. Dan debat kemarin juga tidak ada satupun capres yang membahas soal kaitannya dengan HAM, kaitannya HAM dengan imigran Rohingya yang terus berdatangan. Menurut Bapak, kenapa isu ini tidak dibahas oleh ketiga capres? Iya, saya nggak tahu ya. Bahkan di Jakarta, di Aceh juga ya, sekarang dibangun satu opini untuk mengusir mereka. Gitu. Mereka menolak. Padahal ya, Indonesia sudah terikat pada satu ketentuan. Walaupun kita belum meratifikasi konvensinya, tapi kita sudah membuat satu regulasi nasional yang dalam bahasa hukum hak asasi disebut sebagai prinsip non-refoulement. Jadi kalau ada orang datang kemari mengungsi dari negara lain atau mencari suaka, asylum seeker namanya, Indonesia itu sudah menyepakati untuk tidak mengusir mereka. Ya, bahwa Indonesia bukan negara final destination, bukan tujuan akhir, iya. Nah, memang memfasilitasi paling tidak. Nah, bahwa di sana juga di Aceh terutama banyak masyarakat sudah mulai kesal, jengkel dan macam-macam, itu problem sosial. Problem hukum
dan hak asasi manusianya itu tetap harus menjadi dasar kita berpijak, yaitu tidak memulangkan mereka, tidak mengusir mereka, dan membiarkan atau mengundang lembaga-lembaga internasional untuk mengatasinya. Saya pernah mengunjungi beberapa kali yang di Rohingya, yang di Aceh. Bahkan saya sudah pernah datang juga ke di Cox's Bazar di Bangladesh, melihat sendiri dengan Komnas HAM negara ASEAN lainnya. Menurut kami problem saling serius memang harus diatasi di negara Myanmar itu sendiri, di mana Indonesia sudah mengambil peran dengan negara-negara ASEAN lain termasuk dengan Malaysia untuk katakanlah meyakinkan pemerintah Myanmar agar menyelesaikan masalah internal mereka. Nah ini kan imbas karena masalah internal mereka belum selesai, maka datanglah orang di sini. Kita nggak boleh dengan alasan itu atau alasan-alasan sosial lain, misalnya karena mereka menjengkelkan lah atau apalah, kemudian kita usir. Kita sudah terikat kepada prinsip non-refoulement. Saya berharap meskipun tidak dibicarakan ya, tapi ketiga capres ini, siapapun nanti yang terpilih, mereka memahami bahwa ada standar hak asasi manusia yang sudah masuk ke dalam sistem atau regulasi nasional kita. Dan sudah ada programnya di bawah Menko Polhukam juga sejak yang dulu sampai sekarang itu ada satu unit tersendiri di Kemenko Polhukam itu yang mengurusi kebijakan-kebijakan yang terkait itu. Juga Kemenlu ya, di Kemenlu juga sudah ada satu unit tersendiri yang mengurusi pengungsi-pengungsi dari luar atau asylum seeker. Tidak hanya Rohingya loh, ada juga yang dari Iran, dari Sri Lanka, dari Afghanistan, dari Irak juga ada. Ya. Total setahu saya itu sekitar 13.000. Termasuk di dalamnya itu dari 13.000 itu ada sekitar 3.000 sampai 4.000 itu anak-anak di bawah 18 tahun. Itu bukan jumlah yang sedikit ya buat pencari suaka untuk di Indonesia. Gak usah khawatir soal budget karena internasional sebetulnya juga memberikan kontribusi. Saya dulu lihat yang di Aceh, Rohingya maupun yang di Medan ya. Itu IOM membiayai, termasuk juga NGO-NGO. Bahkan ada kelompok-kelompok, saya sangat terharu waktu itu, ada kelompok-kelompok pengajian dari Malaysia bahkan. Ada kelompok-kelompok pengajian dari lokal juga yang itu memberikan kontribusi, dukungan ya sebagai solidaritas mereka. Intinya dukungan ada gitu ya. Jadi pemerintah nggak akan kesulitan budget soal itu. Yang penting ada sikap untuk menerima mereka dan tentu saja bersama dengan lembaga internasional itu UNHCR dan IOM menyiapkan mereka untuk nanti mereka mendapatkan negara-negara yang disebut sebagai tujuan akhir mereka. Tujuan akhir mereka bukan Indonesia. Rata-rata mereka menginginkan negara-negara seperti Eropa, Kanada, Australia. Jadi Indonesia bukan negara final destination dari refugee itu. Tentu kita berharap nanti ada solusi konkret dari masalah pengungsi Rohingya ini gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Taufan Damanik, panelis debat Capres 2024 telah bergabung bersama kami di malam hari ini. Nah, pemirsa demikian One on One malam ini. Saya Fazilah Kairunisa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan. Selamat malam dan sampai jumpa.